Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, seperti yang telah disampaikan pada video yang berjudul Dzikir fil Qalbi Siri dan Al-Khafi, bahwa berdasarkan riwayat dari Ka'bul Ahbar atau Ka'ab al-Ahbar, benteng pertahanan mukmin dari serangan atau godaan syaitan ada 3. Bunyi hadisnya, Al-husunu lil mu'minina minasyayatini thalas. Al-masjidu khisnun wa dzikrullahi khisnun wa qiraatul qur'ani khisnun. Artinya, benteng pertahanan orang-orang mukmin dari serangan setan ada 3. Pertama, masjid. Kedua, zikrullah. Ketiga, membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ka'bul Ahbar. Mengapa masjid merupakan benteng pertahanan dari serangan setan untuk orang mukmin? Bila kita perhatikan aktivitas dalam masjid antara lain sholat, tadarus, zikir, ceramah-ceramah agama tentang kebaikan, kebenaran, juga kemanfaatan, serta dilarangnya seseorang, sekelompok orang untuk berbuat buruk atau merugikan siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Justru sebaliknya, semua kegiatan ibadah, ceramah-ceramah di masjid mengingatkan, mengajak seseorang atau sekelompok orang untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang alim, orang yang benar dan juga baik. Tentu semua hal tersebut menyulitkan syaitan menggoda atau mengajak setiap orang atau sekelompok orang yang rajin hadir di masjid untuk berbuat keburukan juga kebatilan. Semakin sering orang atau sekelompok orang datang ke masjid, semakin kuat nilai-nilai kebenaran, kebaikan, serta karakter positif terbentuk dalam dirinya. Selanjutnya, mengapa zikrullah juga merupakan benteng pertahanan dari serangan setan bagi orang-orang mukmin? Zikrullah adalah ibadah yang spesifik, yaitu menyebut nama Allah. Bila mengacu pada Quran surat 7 Al-A'raf ayat 205, zikrullah yang paling aman bisa dilaksanakan kapanpun dan dimanapun adalah yang dilaksanakan dalam hati atau fil qalbi. Zikir semacam ini bisa dilaksanakan terus-menerus dalam hati tiap detik, berfungsi untuk meluruhkan bisikan setan yang menyelusup ke dalam dada atau hati manusia. Bisikan yang dijelaskan seperti pada surat An-Nas. Mari kita pahami penjelasan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi
setan selain menggoda atau menjerumuskan manusia melalui penglihatan mata, pendengaran telinga, pemikiran kepala, dia juga berupaya menembus hati kita, seperti yang digambarkan dalam surat Anas ayat 4 dan 5. Nah, zikrullah fil qalbi inilah lawan bisikan setan tersebut. Dengan zikrullah tersebut, rasa was-was, rasa yang betul-betul dibisikkan setan yang buruk-buruk akan luruh dengan sendirinya. Tentu zikrullah ini harus dilaksanakan istiqomah, dan sekali lagi zikrullah fil qalbi ini adalah amalan keruhanian. Untuk mengamalkannya harus didampingi oleh seorang guru yang mengerti, memahami tentang zikrullah itu sendiri. Selanjutnya, mengapa membaca Al-Quran juga termasuk benteng pertahanan dari serangan setan bagi orang mukmin? Seluruh pengajaran dalam Al-Quran intinya mengarahkan manusia untuk tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk patuh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunduk patuh pada al-ulama warasatul anbiya yang hatinya ikhlas dan takwa betul pada perintah Allah juga Rasulullah, mengikuti akhlak Rasulullah lahir batin. Juga Al-Quran mengajak, mengingatkan, menyuruh manusia berbuat hal-hal yang benar, baik, bermanfaat untuk dirinya serta manusia lainnya. Bila kita sering membaca Al-Quran, juga memahami kandungannya yang terdapat di dalamnya, maka pribadi yang terbentuk adalah pribadi yang kuat, juga mampu menepis atau melawan ajakan setan dalam bentuk apapun. Jadi kesimpulannya, dengan kita sering atau selalu hadir ke masjid, juga rajin membaca serta memahami kandungan Al-Quran, panca indera pikiran kita terlindungi dari godaan atau serangan setan. Dengan zikrullah fil qalbi, hati kita terhindar dari bisikan-bisikan halus setan yang mengarah pada hati kita tersebut. Semoga kita diberi rahmat, disayangi, juga ditolongi Allah untuk sering hadir di masjid, rajin membaca juga memahami kandungan Al-Quran, serta tergolong orang-orang yang ahli zikrullah fil qalbi, sehingga 3 benteng ini kokoh sepanjang hidup kita, dan saat kematian tiba, kita mati terbebas dari godaan setan, atau tergolong matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, ada ungkapan seorang guru yang welas asih pada murid-muridnya. Beliau mengatakan, bersyukur adalah melihat segala sesuatu hanya dari sisi positifnya. Ungkapan ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, sungguh aku kagum pada perilaku seorang mukmin. Bila memperoleh kebaikan, ia bersyukur, dan bila memperoleh keburukan atau sesuatu yang tidak diharapkan, ia bersabar. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.